Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Farah Nur Fariha dari SMK Negeri 1 Gunung Guru. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang permasalahan belajar murid di kelas 11 TKR 2, di mana permasalahan belajarnya lebih pada menjaga ketertiban dalam pembelajaran. Belajar yang tertib, belajar yang nyaman, belajar yang kondusif, belajar yang aktif, belajar yang penuh antusias, tentunya menjadi harapan semuanya, baik harapan guru maupun harapan siswa. Tetapi ketika pembelajaran yang berlangsung di kelas itu dirasa tidak kondusif, tidak tertib, ya, sehingga akan memunculkan hal-hal yang tidak mengenakan baik untuk guru maupun untuk siswa karena pembelajaran tidak kondusif. Di antaranya ketertiban kelas yang tidak terjaga itu bisa terlihat dengan adanya atau seringnya anak ribut, ngobrol, bercanda, kemudian anak keluar masuk kelas, apakah itu alasannya ke toilet atau mungkin alasannya hanya sekedar untuk membuang sampah dan sebagainya. Tapi anak memang terlihat tidak kondusif di dalam kelas. Hal ini harus diselesaikan secepatnya karena akan berpengaruh terhadap proses-proses pembelajaran selanjutnya. Kondisi tidak tertib dalam pembelajaran itu terlihat di kelas yang saya ajar, khususnya di kelas 11 TKR 2. Ternyata akar permasalahannya yang pertama mereka mengantuk karena mungkin pembelajaran saya setelah istirahat kedua. Artinya saya mengajar di kelas mereka di jam setelah duhur. Ya. Mereka mengantuk sehingga mereka sering keluar masuk kelas dengan alasan ke toilet, diantaranya adalah untuk cuci muka. Kemudian yang selanjutnya mereka merasa belum siap belajar, gitu ya. Nah, terlihatnya itu dengan mereka masih bercanda, belum fokus terhadap pembelajaran, kemudian masih beraktivitas yang lain sehingga mereka tidak konsentrasi dalam pembelajarannya. Kemudian mereka merasa bosan, gitu ya. Mungkin ini terjadi karena bisa saja pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik buat mereka di jam-jam pembelajaran siang setelah mereka dari pagi sampai jam 12 juga belajar. Kemudian suasananya kalau siang itu mungkin sudah lelah, sudah mengantuk sehingga mereka merasa bosan di kelas, dan itu merupakan tantangan bagi guru untuk mencari solusi yang terbaik bagaimana caranya pembelajaran di kelas itu tidak membosankan. Selanjutnya mereka merasa tidak memahami materi pembelajaran. Mungkin karena tadi keluar masuk kelas, kemudian mereka tidak siap belajar, gitu ya, dengan banyak yang ngobrol, bercanda, kemudian mereka juga tidak mood ya karena merasa bosan, konsentrasinya tidak kumpul. Akhirnya mereka tidak memahami materi sehingga apa yang guru sampaikan, khususnya saya, itu tidak mengena dalam hati dan pemikiran mereka, sehingga kondisi kelas menjadi tidak kondusif. Dan ini harus diselesaikan, harus dicari solusinya, dan kita harus mampu menjadi pengendali yang baik dalam proses pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan kondusif. Pada kesempatan ini berkaitan dengan ketertiban belajar, setelah dicari akar persoalannya dan saya juga membaca-baca referensi, kemudian saya juga melakukan komunikasi dua arah dengan anak-anak, bagaimana caranya menyelesaikan persoalan tadi. Akhirnya ada beberapa solusi yang bisa saya tawarkan dan menjadi alternatif buat saya sehingga persoalan ini bisa selesai. Yang pertama, saya berusaha bersikap tegas tapi tetap berhati sabar terhadap murid-murid saya
supaya mereka memahami tentang pentingnya mendisiplinkan diri ketika proses pembelajaran berlangsung. Mereka juga harus sabar ketika proses pembelajaran berlangsung, sehingga ketegasan dari seorang guru itu sangat penting di sini. Yang kedua, memberikan murid tugas dengan waktu yang ditentukan dan harus selesai tepat waktu, sehingga mereka hanya fokus untuk mengerjakan tugas karena waktu yang ditentukan, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk bercanda, kesempatan untuk ngobrol, kesempatan untuk keluar masuk kelas. Mereka hanya fokus terhadap tugas yang diberikan karena waktu yang diberikan itu terbatas. Yang ketiga, saya sebagai seorang guru mungkin harus memberikan pembelajaran yang menarik, semenarik mungkin. Misalkan metode pembelajarannya saya harus lebih bervariasi lagi, tidak hanya ceramah tapi juga diskusi, tanya jawab, kemudian media pembelajarannya juga harus lebih menarik lagi. Mungkin saya akan memutarkan video supaya mereka happy, supaya mereka profil belajarnya dan kemudian kebutuhan belajarnya bisa terpenuhi, audionya, visualnya dan sebagainya. Kemudian menciptakan suasana belajar yang santai, ya, sehingga murid-murid itu tidak merasa tegang, ya, walaupun mungkin santai tapi kita tetap serius. Kemudian yang keempat, mungkin ini sebagai salah satu solusi yang bisa dipakai, bisa juga tidak gitu ya. Tapi saya sebutkan di sini solusinya, diantaranya saya menyuruh ketua kelas untuk mencatat siapa saja yang ngobrol dan siapa saja yang ribut saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Mungkin jika dicatat siapa yang ribut, siapa yang ngobrol, siswa akan merasa takut dan tidak akan ribut kembali. Walaupun mungkin cara ini sedikit beresiko ya, karena melibatkan teman mereka yaitu ketua kelas. Makanya ini mungkin bisa dipakai, bisa juga tidak gitu ya. Yang kelima, memberikan pemahaman kepada murid yang ribut agar dia tidak mengulangi lagi hal tersebut karena akan mengganggu konsentrasi belajar temannya yang lain. Dan mungkin saya juga ini memberikan pemahaman tidak hanya kepada murid-murid yang ribut saja, tapi secara klasikal saya memberikan pemahaman kepada semua murid bahwa menjaga ketertiban di dalam kelas itu sangat penting supaya mereka bisa belajar dengan tertib dan apa yang dipelajari itu bisa mereka pahami dengan baik. Alhamdulillah, setelah saya mencari solusi, kemudian menerapkannya dan juga saya merubah cara saya dalam mengelola kelas sehingga lebih efektif lagi, maka saya merasakan bahwa pembelajaran di kelas 11 TKR 2 menjadi lebih tertib, lebih disiplin lagi. Semuanya kondusif, berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya bisa mengajar dengan tertib, dengan baik, dengan lancar. Anak-anak juga bisa menerima pembelajaran saya dengan baik. Kemudian anak di kelas juga sudah siap belajar gitu ya. Saya mengatur proses pembelajaran yang berbeda. Saya menyiapkan pembelajaran yang mungkin lebih menarik lagi. Saya juga mengajak anak untuk lebih fokus lagi dalam pembelajaran sehingga ketika belajar mereka memang benar-benar sudah siap, sehingga tidak keluar masuk kelas lagi, tidak ribut lagi dan sebagainya. Kemudian muncul rasa saling menghargai, rasa toleransi ketika misalkan guru menjelaskan di depan, mereka fokus mendengarkan. Ketika waktunya mereka berbicara, apakah itu bertanya, mengeluarkan pendapat, maka ada ruang bagi mereka untuk melakukan itu.
Kemudian saya juga melihat kelas menjadi aktif dalam konotasi yang lebih positif, bukan aktif karena banyak ngobrol dan sebagainya. Kelas menjadi kondusif, aktif karena mereka tidak terganggu lagi belajarnya, sehingga mereka fokus pada materi, sehingga mereka memahami materi, dan komunikasi dua arah berkaitan dengan materi dan pembelajaran lebih kondusif lagi. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.